Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizal Mukti Akbar, NIM 2702504,3 dari kelompok 3. Di video ini saya akan mendemonstrasikan bagian pertama dari analisis data warehouse, yaitu eksplorasi dataset dan proses menjalankan query SQL sebelum nantinya dilanjutkan dengan visualisasi di Power BI oleh rakyat tiap kota. Baik, saya di sini akan screen share terlebih dahulu. Baik, kita buka objek Explorer-nya. Terlihat di sini ada AdventureWorks DW 2019. AdventureWorks DW 2019 adalah database contoh data warehouse yang disediakan oleh Microsoft, yang mensimulasikan data penjualan dari perusahaan fiktif bernama AdventureWorks Cycles, yaitu perusahaan yang menjual sepeda dan aksesorisnya secara global. Database yang menyimpan data transaksi dan tabel dimensi yang menyimpan informasi deskriptif seperti produk, tanggal, wilayah penjualan, dan lokasi geografis. Baik, mari kita buka. Untuk topik peta produk penjualan dari tiap kota ini, kami menggunakan 5 tabel utama. Yang pertama adalah tabel fact internet sales, yaitu tabel fakta yang menyimpan data transaksi penjualan online, termasuk nilai penjualan atau sales amount, kunci wilayah penjualan atau sales territory key, kunci produk, dan tanggal order. Kedua, kita menggunakan tabel dim sales territory, tabel dimensi yang menyimpan informasi wilayah penjualan, seperti region dan negara tempat penjualan tersebut dilakukan. Ketiga, tabel dim geografi, yang menyimpan informasi lokasi lebih detail seperti kota dan provinsi, yang juga memiliki kunci sales territory key yang sama, sehingga dapat dihubungkan dengan tabel dim sales territory. Tabel inilah yang akan kita gunakan untuk memetakan penjualan berdasarkan kota. Keempat, tabel dim produk, yang menyimpan detail nama dan kategori produk yang terjual. Baik, sudah terlihat. Lalu yang kelima adalah tabel dim date, yang menyimpan informasi tanggal transaksi yang bisa dipakai untuk analisis tren penjualan dari waktu ke waktu. Kelima tabel ini saling terhubung melalui kolom key masing-masing sesuai konsep star schema pada data warehouse, di mana fake internet sales berperan sebagai pusat yang terhubung ke seluruh tabel dimensi tersebut, dim sales territory menuju dim geografi. Selanjutnya saya akan membuat query untuk menghitung total penjualan berdasarkan kota. Karena tabel fake internet sales terhubung ke wilayah penjualan melalui sales territory key, kita perlu melakukan join dua tahap. Pertama, join fake internet sales dengan dim sales territory menggunakan sales territory key untuk mendapatkan data wilayah penjualan dari setiap transaksi. Kedua, join dim sales territory dengan dim geografi kota dari wilayah penjualan tersebut. Setelah itu, kita menjumlahkan nilai sales amount menggunakan fungsi sum, dikelompokkan berdasarkan kota menggunakan group by, dan diurutkan dari kota dengan penjualan tertinggi menggunakan order by dates. Baik, saya berikan contoh.
Baik, saya jalankan query ini dengan menekan tombol execute. Sepertinya ada kesalahan di sini, sebentar saja. Ah, hmm. Baik, saya ulangi. Benar-benar. Skip. Baik, di sini sudah masalahnya sudah selesai. Seperti yang terlihat di sini, hasil query menampilkan daftar kota beserta total nilai dari penjualannya, yang sudah diurutkan dari yang tertinggi ke terendah. Data hasil query inilah, beserta data mentah dari kelima tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat visualisasi peta penjualan di Power BI. Yang dari saya untuk bagian eksplorasi data dan query SQL, selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses import data ke Power BI dan visualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi pada saya di Karisma Persia, saya akan menjelaskan sedikit hasil analisis dari dataset yang sudah saya import ke dalam Power BI. Oke, saya akan coba share screen. Udah. Oke. Oke, jadi pada tab ini adalah tab model view. Jadi di sini adalah page di mana kita bisa mengatur query-query table yang sudah kita import. Nah, di sini saya udah mengimport beberapa table yang dibutuhkan. Yang pertama ada fact table internet sales. Lalu untuk dimensionnya kita punya product, date, geography, dan juga sales territory. Nah, jadi page ini saya gunakan untuk memanage relationship tiap tablenya. Jadi bisa dilihat bahwa tiap table mempunyai eh, beberapa relationship agar datanya itu bisa dipakai antar table. Hal ini tentunya berpengaruh pada analisis Power BI pada tahap visualisasi yang nantinya kita bakal coba simpulkan. Oke, karena pada table ini semuanya sudah dibuatkan relationships. Nextnya, salah satu rumus adalah yang saya masukkan adalah membuat measurement untuk total sales pada internet sales. Jadi di sini saya membuat sedikit rumus saja sebagai penggunaan dari DAX ini, yaitu untuk menghitung total sales untuk sales amount-nya. Ini di sini kita bakal pakai juga ya untuk visualisasinya. Oke, jadi pada tab pertama itu ada sum of sales amount by English country region. Kenapa English country region? Karena dari datasetnya ini untuk sales teritorinya ini per country-nya sudah dibagiin gitu sih. Jadi kita nggak bisa secara langsung menghasilkan total sales amount-nya dari per city ya. Jadi dibaginya per beberapa region gitu. Di sini saya yang pertama udah buat untuk English country region name. Nah, untuk di sini karena kita tadinya sudah membuat satu rumus measurement, itu berada di page 2. Sekarang untuk page 1 kita filternya itu masih by eh, Power BI-nya itu sendiri ya. Jadi kita hanya memasukkan untuk bagian x-axis-nya kita masukkan English country region name, habis itu y-axis-nya kita pakai sum of sales amount yang udah terdapat di data table ini. Jadi sini kita bisa filter by top and topnya saya buat top 5 by value-nya sum of sales amount. Jadi sini terlihat bahwa Australia adalah dengan penjualan paling tinggi ya. Tuh, dilanjutin dengan United States, United Kingdom, France,
dan juga germ. Oke. Nah, lalu yang kedua ini saya buat visualisasi ini menggunakan map ya. Oke. Nah, di sini adalah berbeda cara aja sih. Kalau yang sebelumnya kita masih pakai by filter dari data sales amount-nya langsung. Kalau di sini kita pakai rumus DEX. Bisa diklik, bisa dilihat bahwa saya memasukkan satu measurement total sales ya yang sudah saya import ke dalam field di sini. Lalu karena saya sudah menambahkan tooltips total sales juga, maka ketika kita hover titiknya ini akan terlihat total salesnya itu berapa. Oke. Oke, jadi untuk kesimpulannya ya, berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa Australia ini merupakan kayak salah satu negara dengan total penjualan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Australia merupakan pasar yang memang memberikan kontribusi yang besar terhadap perusahaan. Oke, I think itu saja dari penjelasan yang saya bisa sampaikan terkait summary dari analisis data berdasarkan data Adventure Works 2019. Oke. Terima kasih.